Allah tidak melihat status sosial kita, Allah tidak melihat kedudukan kita, Allah tidak melihat seberapa banyak harta yang kita miliki. Yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan, yang banyak urusan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat saudaraku yang baru bergabung di channel kami, selamat bergabung dan mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dalam video-video kami, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk terus kemudian mengikuti video-video kami yang terbaru. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah kisah inspiratif dari sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu terkait dengan siapa ini Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang soleh dan ketaatan yang begitu luar biasa kepada orang tuanya, khususnya ibunya, yang dia rawat sampai kemudian menemui ajalnya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda Yaman. Dia tinggal di Yaman, sangat miskin, kemudian yatim. Dia hanya memiliki satu-satunya kemudian ibu kandungnya yang sudah lumpuh, yang buta, yang harus kemudian dirawatnya. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Saking kemudian taatnya kepada ibunya, dia tidak bisa kemudian meninggalkan ibunya untuk pergi dalam jarak yang sangat jauh, karena harus merawat ibunya yang sudah tua, ya, memberikan makan, memandikan, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap hari Uwais Al-Qarni ini bekerja untuk memenuhi nafkahnya. Dia dengan ibunya adalah sebagai pengembala domba orang. Jadi dia mendapatkan jasa atau digaji dari mengembala domba orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari usaha atau upah yang didapatkan dari mengembala domba inilah kemudian dia bisa untuk kemudian hidup bersama dengan ibunya, dan jika ada kelebihan daripada penghasilan dia bagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya yang senasib dengan dia, yaitu sesama orang-orang miskin. Tetapi kemudian ketaatan daripada Uwais Al-Qarni ini merupakan ketaatan yang sangat luar biasa. Ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah kemudian diagungkan, ya, dan sangat diakui oleh semua orang, ya, apalagi kemudian Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat di sekitar Nabi. Pada suatu saat kemudian dalam kisah terkait dengan Uwais Al-Qarni, dia merasakan kerinduan yang sangat tinggi untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Di antara sahabat-sahabat yang lain itu sudah bertemu dengan Nabi SAW, akan tetapi dia sendiri, Uwais Al-Qarni, pemuda Yaman ini, belum pernah ketemu dengan Nabi SAW. Walaupun kemudian ketaatannya sangat luar biasa, keislamannya sangat mantap, kesolehannya tidak perlu diragukan lagi, akan tetapi dia belum pernah ketemu dengan Nabi SAW. Sehingga kemudian kerinduannya begitu sangat tinggi dalam diri untuk bagaimana bisa ketemu dengan Nabi SAW di Madinah. Akan tetapi karena ada ibunya yang harus dirawatnya, inilah kemudian yang menjadi kendala dia bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Sehingga pada suatu saat dia mendengarkan kabar, ya,
bahwa Nabi SAW dalam perang Uhud mengalami retak gigi. Jadi gigi depan Nabi retak ketika perang Uhud berkecamuk. Cintanya Uwais Al-Qarni ini dengan mendengarkan cerita bahwa Nabi patah gigi ketika perang Uhud, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi, diambilnya batu lalu diketuk pada giginya sampai kemudian patah giginya. Dia ingin kemudian merasakan bagaimana kemudian sakit atau penderitaan yang Nabi rasa ketika perang Uhud. Dia coba rasakan dengan mematahkan gigi depannya dengan mengetuk batu yang cukup besar ke giginya. Saking cintanya kepada baginda Nabi SAW yang belum pernah ketemu. Saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, rindu yang begitu memuncak ingin bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Lantas kemudian dia mencoba memberanikan diri kepada ibunya yang sangat dicintainya untuk pamit untuk bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Maka ketika dia sampaikan keinginannya untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW kepada ibunya lantas memberikan izin kepada Uwais Al-Qarni, silakan ketemu Nabi. Tetapi ketika sampai di Madinah ketemu dengan Nabi, segera engkau pulang nak. Ibu sendiri di sini akan terus menunggumu sampai engkau kembali. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, Uwais Al-Qarni begitu gembira mendapatkan izin daripada ibunya. Lantas segera dia berkemas dan menuju kota Madinah yang jaraknya sangat jauh, ditempuh oleh Uwais Al-Qarni hanya untuk bisa bertemu menatap wajah daripada Nabi SAW. Akan tetapi singkat cerita saudaraku yang saya cintai karena Allah, sesampai di Madinah ternyata Nabi tidak berada di rumah. Yang didapati hanyalah Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Nabi sedang turun bersama para sahabat keluar kota dalam sebuah peperangan, sehingga tidak didapati oleh Uwais Al-Qarni di rumah beliau di kota Madinah. Dan apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni hanya menitipkan salam sama Aisyah radhiyallahu anha untuk disampaikan kepada Nabi SAW bahwa dia telah datang ke Yaman mencari beliau namun tidak bertemu. Dan kemudian Uwais Al-Qarni segera kembali lagi ke Yaman untuk mengurusi ibunya tanpa bertemu dengan Nabi SAW. Akan tetapi kemudian sudah sedikit terobati hatinya karena sudah sampai di rumah Nabi SAW tanpa tatap muka. Hanya sampai di rumah sudah membuat dia senang. Saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, ketika peperangan selesai, Nabi dan para sahabat pulang dari sebuah peperangan. Kemudian Nabi langsung bertanya kepada Aisyah. Aisyah tidak menceritakan, tetapi Nabi langsung menanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, engkau tahu siapa yang datang mencariku ketika saya tidak berada di rumah? Dia adalah Uwais Al-Qarni, anak soleh yang sangat taat pada ibunya. Dia adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Uwais Al-Qarni adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah dan para sahabat yang hadir di situ, ditetapnya Umar, ditetapnya Ali radhiyallahu an. Jika kalian, wahai Umar, Ali, bertemu dengan Uwais Al-Qarni suatu saat nanti, maka coba lihat di telapak tangannya ada warna putih. Jika kau temukan itu, maka dialah adalah Uwais Al-Qarni. Mohonlah kepada Uwais Al-Qarni untuk mengangkat tangan, memohonkan ampun buat kalian. Jadi Nabi berpesan kepada Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk meminta kepada Uwais Al-Qarni jika ketemu nanti, meminta istighfar daripada Uwais Al-Qarni kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Umar dan Ali. Maka kemudian saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi wafat, berganti kehalifaan Abu Bakar berganti kehalifaan ke Umar radhiyallahu an. Lantas Umar, di zaman Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, maka Umar kemudian mengingat wasiat daripada Nabi SAW untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni yang ditandai dengan telapak tangan yang punya warna putih. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an senantiasa menunggu pedagang-pedagang yang datang dari Yaman. Siapa tahu kemudian ada Uwais Al-Qarni
di dalam rombongan kafilah dagang ini. Maka suatu saat kemudian ditanyakan kepada kafilah dagang, adakah kalian yang bersama dengan Uwais Al-Qarni? Maka dijawabnya bahwa Uwais ada ikut bersama mereka dan saat ini sementara menjaga domba di perkemahan mereka. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersegera kemudian Umar mengajak Ali bin Abi Thalib untuk segera menuju perkemahan orang-orang Yaman, pedagang-pedagang dari Yaman, dan ternyata benar didapati di sana ada seorang pemuda sementara sholat, dan dialah kemudian Uwais Al-Qarni, ditunggu oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ditunggui pemuda ini, ya, Uwais yang sementara sholat. Begitu selesai sholat, Umar dan Ali kemudian langsung mendekat dan menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka, bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda penduduk langit, dan oleh karena itu minta kemudian didoakan kepada Uwais terhadap Umar dan Ali bin Abi Thalib. Lantas kemudian dilihat telapak tangan pemuda ini, ternyata benar ada tanda warna putih di tangan telapak tangan Uwais Al-Qarni. Lantas kemudian mereka yakin bahwa ini adalah Uwais Al-Qarni yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk langit, pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Lalu Uwais Al-Qarni kemudian mengangkat tangannya dan mendoakan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang menarik yang terakhir adalah terkait dengan beberapa tahun kemudian ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Jadi beberapa tahun kemudian setelah pertemuan dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Uwais Al-Qarni kemudian tutup usia. Apa yang terjadi ketika matinya Uwais Al-Qarni ini? Orang begitu banyak yang berebutan mengurusi jenazahnya. Orang-orang yang tidak dikenal dari mana, ini siapa, tiba-tiba datang berkerumun di kota Yaman untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Ketika akan dimandikan di tempat akan dimandikan jenazah ini, sudah banyak orang kemudian yang siap untuk memandikan. Tidak tahu siapa mereka. Mereka adalah orang asing yang tiba-tiba kemudian ingin memandikan jenazah Uwais Al-Qarni. Ketika akan dikafani, sudah ada orang yang menunggu di situ untuk mengkafani jenazah daripada Uwais Al-Qarni. Tidak tahu siapa mereka. Mereka pun tidak mengenal siapa mereka dan mereka yang sudah mengurusi mengkafani Uwais Al-Qarni. Ketika akan mengangkat usungan membawa jenazah Uwais Al-Qarni ke pekuburan, begitupun orang-orang yang asing yang tidak dikenal dari mana tiba-tiba sudah mengangkat usungan, mengangkat jenazah daripada Uwais Al-Qarni. Begitupun sampai dikubur, ketika diturunkan ke liang lahat, orang sudah berebutan. Tidak tahu siapa mereka, orang dari mana, sudah menunggu di liang lahat untuk kemudian menguburkan Uwais Al-Qarni. Kota Yaman kemudian menjadi heboh karena yang mereka tahu adalah Uwais Al-Qarni ini hanyalah pemuda fakir, pemuda yang sangat miskin, ya, sangat susah, yang kerjanya cuma penggembala domba atau penggembala kambing, tidak lebih daripada itu. Akan tetapi ternyata begitu disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib sebagaimana penyampaian Nabi SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang soleh, penduduk langit, dan dia sangat taat pada ibunya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, siapa sebenarnya manusia-manusia yang asing yang mengurus jenazah daripada Uwais Al-Qarni? Dialah para malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Para malaikat yang Allah utus untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Pemuda miskin, pemuda yang susah, akan tetapi kemudian karena ketaatannya kepada Allah SWT dan kecintaannya mengurusi orang tuanya, ya, ibunya yang sakit, ya, mengurusi ibunya, mencintai ibunya dengan setulus hati sampai kemudian akhir hayatnya. Inilah kemudian menjadi tiket daripada Uwais Al-Qarni sehingga tercatat sebagai pemuda penduduk langit yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan
para malaikat, sehingga jenazahnya saja itu kemudian diperebutkan untuk kemudian diurusi, mulai daripada memandikan sampai dengan memasukkan ke dalam liang lahat. Saudaraku yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat status sosial kita, Allah tidak melihat kedudukan kita, Allah tidak melihat seberapa banyak harta yang kita miliki. Yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni adalah salah satu kisah inspiratif buat kita semua, bahwa siapapun kita punya peluang kemudian untuk bisa sukses menjadi manusia-manusia penduduk langit, minimal adalah mereka yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menunggu senang, menunggu serba ada, serba tersedia, baru kemudian kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita, senang ataupun tidak senang, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan sehat maupun sakit, teruslah sujud pada Allah Subhanahu wa taala demi meraih kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kemudian kita bisa dikumpulkan dengan para syuhada, dengan Nabi, bertemu dengan Nabi kita SAW, ya, merupakan pertemuan yang sangat kita nantikan, tentunya kita rindukan, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan cerita ini memberikan sedikit motivasi, ya, inspirasi buat kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.